Bisnis di offline penting sekali buat Anda nggak hanya menggunakan sosial media aja, tapi memperhatikan yaitu lokasi Anda, dan tentunya adalah Maps atau disebut dengan Google Maps. Dan oleh karena itu Google My Business jadi sangat penting buat Anda. Kadang-kadang banyak sekali yang melupakan marketing di online untuk Anda yang punya cafe itu hanya berarti marketing melalui sosial media saja. Tapi kalau saya tanya, kadang-kala kita kalau mencari salon, kita mencari barbershop, ataupun kita mencari klinik ataupun cafe, biasanya yang kita cari kriterianya adalah salon ataupun barbershop ataupun cafe yang terbaik kualitasnya. Tapi nggak hanya yang terbaik aja, terbaik dan paling dekat dengan lokasi kita saat ini. Jadi buat Anda yang punya outlet, buat Anda yang punya klinik, ataupun Anda yang memiliki lokasi bisnis di offline, penting sekali buat Anda nggak hanya menggunakan sosial media aja, tapi memperhatikan yaitu lokasi Anda, dan tentunya adalah Maps atau disebut dengan Google Maps. Dan oleh karena itu Google My Business jadi sangat penting buat Anda. Kabar barunya adalah Google My Business ini sejak adanya COVID atau sejak adanya pandemi membuat beberapa perubahan, terutama untuk menolong kita para pebisnis yang memiliki lokasi outlet, klinik, ataupun lokasi cafe kita yang memiliki lokasi di offline. Dengan apa? Dengan perubahan-perubahan di informasi Google My Business dan juga program-program yang mereka lakukan. Nah, ada 5 program utama yang akan kita bahas di sini, di video ini, supaya Anda bisa tetap berkembang di era PPKM ataupun di era selama pandemi ini masih ada, supaya Anda bisa lebih terlihat dibandingkan pebisnis lainnya, outlet lainnya di daerah yang sama, di sekitar Anda, dan Anda bisa lebih unggul dibandingkan kompetitor Anda di area yang sama. Ini dia berita update dari official Google My Business yang mengatakan di Search Engine Land bahwa new Google My Business features. Jadi ada fitur-fitur baru dari Google My Business yang memang dibuat dan ditujukan untuk SMB, itu artinya adalah small business ataupun kita para UMKM untuk supaya bisa survive di COVID-19. Yang pertama yang perlu kita lakukan di Google My Business adalah mengetahui bahwa pada saat kemarin itu baru berlangsung pandemi, Google secara otomatis itu akan melisting banyak sekali seperti yang kita lihat di layar ini, semuanya itu diubah menjadi tutup. Kenapa? Karena Google menghindari saat terjadi penutupan pandemi ini kan banyak sekali store yang tutup, menghindari saat orang belum mengupdate informasi dalam Google, mereka datang ke lokasi bisnis, tapi ternyata karena si owner bisnisnya atau pebisnisnya lupa update, maka yang terjadi adalah kecewa karena sudah datang ke lokasi tapi ternyata bisnisnya tutup, padahal belum diupdate di dalam Google My Business. Maka waktu itu bulan-bulan awal pandemi itu Google secara otomatis menutup semua bisnis, dikasih logo seperti tutup seperti ini untuk mencegah hal itu terjadi. Nah, buat Anda sekarang yang sudah lama belum login ke Google My Business atau bahkan belum klaim Google My Business Anda, maka sekarang yang bisa dilakukan adalah cek apakah Google My Business Anda sekarang tertera di sini tutup atau buka. Karena biasanya buat Anda yang sudah lama tidak mengecek Google My Business, otomatis akan dilabeli tutup dari Google. Nah, yang bisa dilakukan karena kebetulan kita sendiri atau saya sendiri memiliki beberapa klien, dan klien saya biasanya dari bidang kuliner dan juga kesehatan. Ini hampir semuanya kita temukan bahwa awalnya memang tutup. Lalu kita harus cek ke sana, dan yang pertama yang harus dilakukan adalah cek jam bukanya. Jadi yang bisa kita lakukan, contohnya saya sendiri mengelola banyak sekali Google My Business, dan katakanlah salah satunya adalah bisnis saya sendiri yaitu bisnis salon. Di sini teman-teman cek. Begitu kita masuk ke halaman dari Google My Business kita akan melihat kotak yang cukup besar di bagian atas. Ini biasanya Google akan mengkonfirmasi ke kita bagaimana kondisi bisnis kita saat ini. Begitu kita klik, maka ada pilihan confirm if your business is open. Jadi meminta konfirmasi apakah bisnis kita saat ini itu buka atau tutup sementara, atau mungkin sudah close karena memang sudah tidak dibuka lagi atau sudah tutup bisnisnya. Nah, di sini kita harus coba untuk mengubah. Jika bisnis Anda ini bisa buka, maka mark as open. Jika kebetulan tutup, maka bisa diklik mark as temporarily close. Nah, setelah itu Anda dapat mengupdate juga informasi yaitu jam bukanya, yaitu ada di info. Nah, di sini Anda bisa sesuaikan jam bukanya dengan jam buka Anda saat ini. Jadi masuk ke info lalu klik di bawah sini. Sesuaikan jam bukanya, karena banyak sekali yang terjadi adalah di sini terlihat bahwa Anda masih buka, tetapi begitu orang berkunjung ke lokasi Anda, maka yang mereka temukan ternyata aktualnya sudah tutup. Dan yang terjadi, Anda diberikan review negatif di Google My Business, dan ini akan melukai rating Anda di Google. Anda jadinya tidak ranking di atas, atau kalau kita sebut adalah top 3, itu ada Google Local Pack ya. Google 3 Local Pack, Anda menjadi tidak bisa untuk ranking yang tinggi di Google.
Ada beberapa kasus di mana memang yang kita perhatikan dari sejak update Google yang di sejak pandemi ini banyak sekali update yang terjadi, dan ini mengakibatkan kadang-kadang ada terjadi bugs juga di Google. Jadi kita sudah merubah jam waktu buka kita, tapi begitu kita apply atau kita save, ternyata itu tidak diaplikasikan ke dalam Google My Business kita. Kalau itu terjadi kepada Anda, bugs itu terjadi kepada Anda, maka Anda bisa melakukan adalah menambahkan special hours. Jadi kalau ada kita di info tadi, begitu kita scroll, di bawahnya dari jam Anda ini, di bawahnya akan ada informasi add special hours. Di sini Anda bisa tambahkan jam buka Anda berdasarkan tanggal Anda. Jadi ini adalah alternatif jika memang terjadi bugs di dalam Google My Business yang Anda miliki. Karena memang setelah pandemi ini, Google melakukan banyak sekali update, dan akibatnya adalah memang kadang-kadang akan ada bugs di sini dan di sana yang terjadi juga. Tapi Anda masih bisa mengupdate-nya melalui add special hours. Yang selanjutnya adalah jangan lupa untuk menambahkan jam operasional ekstra dari bisnis Anda. Jadi ini sangat berbeda dengan jam operasional yang reguler, di mana jam-jam tadi itu kan jam-jam yang reguler. Tapi di kala keadaan seperti sekarang ini, kadang-kadang kita yang di bisnis restoran atau cafe ini memiliki delivery atau memiliki layanan online ordering juga, ataupun kita memiliki layanan take away. Dan kalaupun kita memiliki bisnis seperti katakanlah klinik ataupun yang sifatnya barbershop ataupun salon, kita memiliki reservasi juga secara online. Dan kadang-kadang ini berbeda di antara jam buka kita yang memang reguler dengan operasional take away dan delivery yang mungkin secara reguler jam itu sudah tutup restorannya, tapi tetap take away dan delivery-nya ini masih buka. Nah, bagaimana cara mengubahnya kita akan lihat langsung di Google My Business-nya. Jadi di sini kita bisa melihat dari yang pertama dulu ya. Di sini ada salon yang melakukan home care, eyelash extension, dan treatment-treatment lainnya. Dan kalau salon ini biasanya kita bisa menambahkan dengan cara masuk ke info, lalu kita masukkan di sini add more hours. Nah, di sini akan terlihat sebetulnya beberapa fitur-fitur dan kita bisa pilih sesuai dengan bisnis kita. Kalau salon ini karena memang dia sifatnya adalah home care ataupun salon yang melayani di salon itu sendiri, maka biasanya yang dilakukan adalah mungkin salonnya tutup, atau mungkin pengerjaan untuk home treatment itu hanya sampai jam tertentu, katakanlah jam 6 sore. Tapi online service-nya bisa tanya-tanya di luar dari jam layanan itu. Jadi di sini online service hours-nya bisa sampai jam 8 malam katakanlah, tetapi untuk treatment-nya sendiri hanya berhenti di jam 6 sore misalnya. Jadi itu bisa dilakukan di sini. Atau kalau bisnis lainnya yaitu seperti rumah sakit, katakanlah ini salah satu rumah sakit yang kita miliki juga Google My Business-nya, kita bisa lihat di sini, kita bisa masuk ke info, lalu di info ini kita bisa lengkapi juga jamnya yaitu add more hours. Lalu kalau rumah sakit itu kan biasanya ada mereka bagaimana supaya bisa masuk ke tempat UGD gitu ya. Nah, di sini bisa masuk drive-thru-nya, kita kasih waktunya. Atau senior hours khusus untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Ini bisa kita terapkan juga di rumah sakit. Atau katakanlah juga sebuah klinik yang mungkin lebih kecil dibandingkan dengan rumah sakit, Anda bisa menambahkan jam-jam tertentu yang dimana mungkin orang bisa melakukan online service calling ke klinik tersebut, ataupun melakukan drive-thru dengan tujuan mungkin klinik ini menawarkan untuk swab katakanlah. Jadi Anda bisa menawarkan jam-jam drive-thru khusus yang di luar dari jam reguler dari klinik tersebut ya. Fitur ini memang paling cocok adalah untuk restoran ataupun cafe ya, karena memang fitur tambahan jam ini biasanya diperuntukkan untuk mereka yang memiliki service yaitu online delivery ataupun take away juga. Jadi katakanlah di sini ada sebuah restoran yang kita bisa lihat di balik dari Google My Business yang mereka miliki, dan di sini kita bisa update informasi jam tambahannya masuk ke dalam info, lalu di dalam info kita bisa scroll hingga kita menemukan jam buka, lalu kita bisa klik dan di sini kita bisa tambahkan take away atau bawa pulang itu jam-jam berapa saja di luar dari jam normalnya. Lalu happy hour, biasanya kalau kita cafe ataupun kita restoran kita memiliki jam happy hour, dan termasuk jam untuk pesan antar. Jadi katakanlah restoran atau kafenya ini bisa jadi sudah tutup, tetapi layanan untuk take away dan pesan antarnya masih buka. Contohnya seperti di PPKM, di mana PPKM itu kemarin kita menutup restonya atau menutup kafenya, tapi untuk take away-nya masih buka. Atau untuk kita bisa mengirimkan ke delivery itu masih bisa juga. Jadi di sini jam yang reguler ditutup, tapi jam take away dan jam online orderingnya tetap dibuka.
Fitur selanjutnya yang bisa membuat bisnis Anda lebih terlihat lagi adalah fitur post. Tapi ini spesial post dan bukan post reguler di Google My Business. Namanya adalah COVID-19 Update Post. Kita akan lihat kenapa fitur post ini itu sangat penting untuk Anda gunakan, terutama sekarang di kala pandemi seperti ini. Nah, di sini Anda bisa lihat ada informasi dari Search Engine Roundtable, yaitu Google Post with Special COVID-19 Updates. Di sini disuggest bahwa kita yang memiliki lokasi offline dan sudah membuka Google My Business kita memanfaatkan fitur yang namanya COVID-19 Special Post ini. Kenapa? Karena dari yang kita lihat di sini, selain dari call, direction, save, dan website kita, lalu keterangan lokasi kita, maka di bawahnya dari semua post yang ada di Google My Business, yang terlihat pertama kalinya adalah COVID-19 updates dari bisnis kita. Dan ini menunjukkan betapa kredibilitasnya bisnis kita ini mengikuti update-update mengenai pandemi ini. Terutama kita care terhadap kesehatan dari pelanggan kita. Sekarang kalau kita bayangkan ya, untuk kita bisa mampir ke sebuah bisnis, kita mikirnya bukan cuma sekali dua kali. Bahkan kita mikir puluhan kali, bahkan ratusan kali untuk kita bisa pada akhirnya berkunjung ke sebuah bisnis di offline. Jadi tantangannya jauh lebih besar. Dan oleh karena itu membangun kredibilitas, membangun trust bagi bisnis kita yang memiliki outlet, memiliki lokasi bisnis, itu dimulai dari Google My Business lewat COVID-19 updates for bisnis kita di dalam Google My Business ini. Nah, kita akan lihat gimana caranya untuk membuat postingan ini bisa tampil di Google My Business. Biasanya yang kita lakukan, contohnya seperti ini adalah Instagram dari bisnis saya sendiri, yaitu Sugarless. Dan yang kita lakukan biasanya kita memposting update mengenai COVID atau mengenai bisnis kita, bagaimana penanggulangan bisnis kita terhadap COVID itu di sosial media kita. Seperti yang kita lihat seperti ini. Prokes dari Sugarless Home Care. Sayangnya, kita belum memposting atau belum menggunakan Google My Business posting. Padahal, agak berbeda. Kalau di Instagram itu kita posting di Instagram, yang melihat kita adalah dari se-Indonesia. Padahal kalau kita memiliki lokasi bisnis atau outlet, kita ingin post kita tersebut update-nya dilihat oleh orang-orang di sekitar dari lokasi bisnis kita. Maka yang kita lakukan, memindahkan post ini ke dalam Google My Business. Nah, kalau kita masuk ke dalam Google My Business, di sini kita bisa melihat di home. Tadi yang pertama adalah keep customers up to date. Lalu kalau kita perhatikan di bagian bawah, stay connected during COVID-19. Ada dua yang menjadi prioritas utama, yaitu yang pertama update business hours, yang tadi baru saja kita lakukan. Lalu sekarang ini yang juga penting adalah post your COVID-19 updates. Nah, caranya cukup simple. Anda bisa langsung klik dari sini post your COVID-19 update, atau Anda bisa menuju post juga di sini. Lalu selanjutnya Anda bisa klik tombol yaitu COVID-19 update. Lalu diklik, dan di sini Anda bisa lengkapi informasinya berdasarkan informasi yang saat ini Anda alami di bisnis Anda. Contohnya kalau di bisnis restoran, katakanlah biasanya kita menekankan bahwa kita sudah melakukan semua staff menggunakan masker, menggunakan face shield, tapi juga menerapkan cable tie yang untuk delivery biasanya kita paketnya kita kasih cable tie. Itu semua bisa dijelaskan di sini, terutama juga bagaimana prosedur untuk take away, ada area khusus untuk take away sehingga terpisah dengan area-area lainnya, dan informasi lainnya yang sekiranya berhubungan dengan operasional Anda, sehingga orang sebelum berkunjung ke bisnis itu mereka tahu bahwa ternyata lokasi bisnis Anda ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa dengan keadaan yang saat ini, sehingga mereka akan merasa aman, akan merasa nyaman saat berkunjung ke tempat Anda. Nah, katakanlah di bisnis yang sifatnya tadi salon, Sugarless Home Care tadi, kita bisa memasukkan informasi terkini seputar salon tersebut. Katakanlah kita ingin memasukkan informasi seperti ini. Hai ladies, sehubungan dengan COVID-19, kami saat ini menerapkan protokol baru yang lebih ketat untuk membuat pelayanan kami lebih aman dan memberikan rasa nyaman untuk kamu. Semua beautician kami secara reguler melakukan swab berkala. Jadi ada swab berkalanya dan suratnya dibawa ke tempat kamu yang memesan layanan home care. Sampai di lokasi, beauticiannya langsung ganti baju dan cuci tangan. Memastikan keamanan ekstra dan lain-lain ya. Menggunakan masker medis sehingga saat treatmentnya ini lebih aman. Sehingga penampilan kamu bisa fresh setiap hari, stay safe and beautiful. Jadi ini informasi yang ingin kita berikan yang sebetulnya sama dengan informasi yang ada di Instagram tadi, tapi gini target audiensnya berbeda antara Instagram dan Google My Business. Oleh karena itu kita postingnya harus di dua-duanya, nggak hanya di sosial media aja. Di sini setelah kita masukkan seperti ini, kita bisa masukkan juga additional atau tambahan button. Di sini biasanya yang saya lakukan selalu learn more dan diarahkan ke Instagram. Kenapa? Karena biasanya di Google My Business ini kekurangannya hanya satu, informasinya mereka dapat, tetapi mereka tidak mengalami transformasi dan pemahaman brand Anda. Kalau masuk ke Instagram ini kan kelihatan ya, Instagram kita brandnya seperti apa dan lain-lain. Maka kita bisa masuk ke Instagram dan di copy saja link Instagram akun kita dan dimasukkan ke Google My Business tadi.
di sini learn more-nya kita masukkan ke dalam Instagram kita sehingga terkoneksi antara Instagramnya dan Google My Business. Dan ini tips yang sangat penting jika Anda memiliki Instagram dan juga Google My Business. Setelah itu kita bisa klik publish langsung. Nah, ini nantinya akan langsung tampil di bagian atas dari update post Anda. Jika ada orang mencari bisnis Anda, ketemu dengan halaman Anda, maka selain lokasi Anda, di bawahnya langsung ada post tadi, yaitu COVID-19 special post tadi. Selanjutnya setelah kita memiliki yang pertama adalah kita update tadi hours-nya atau jam bukanya, dan termasuk tadi ada special hours, ada add more hours. Tapi setelah itu kita juga sudah mengupdate special post, yaitu menggunakan COVID-19 post, dan juga kita masukkan juga di post reguler. Tapi yang gak kalah pentingnya sekarang juga ada yang disebut dengan atribut bisnisnya. Jadi bagaimana caranya kita memberikan gambaran kepada calon pelanggan kita supaya mereka merasa aman, nyaman, dan pada akhirnya mau berinteraksi dengan bisnis kita, bahkan datang ke bisnis kita. Ini dengan yang disebut dengan atribut. Atribut ini Google telah melisting atau option-option yang mendeskripsikan bisnis kita saat ini itu beroperasionalnya seperti apa. Nah, kita akan lihat langsung ke Google My Business-nya dan akan setting langsung apa saja sih isi opsi-opsi dari atribut dari bisnis tersebut di Google My Business. Oke, jadi di sini kita bisa masuk ke dalam info, lalu di sini kita bisa scroll ke bawah dan menemukan link untuk atribut. Jadi di sini ada from the business atau dari bisnis add atributnya. Di sini kebetulan saya sudah menambahkan beberapa atribut-atribut yang sekiranya cocok dengan tipe bisnis yang saat ini kita ada di halaman ini, yaitu tipe bisnisnya adalah tipe bisnis salon. Accessibility bisa ada orang menggunakan wheelchair, itu ada parking lot-nya khusus, ada entrance-nya khusus. Lalu ada wifi-nya, ada restroom-nya, dan yang terpenting, tambahan yang saat ini adalah health and safety. Yang sebelumnya opsi ini belum ada dan sekarang ditambahkan oleh Google, yaitu ada appointment required, temperature check required atau cek suhu badan, lalu staffnya seperti apa, apakah menggunakan mask atau tidak, menggunakan masker atau tidak. Lalu staffnya itu sebetulnya sudah dicek secara reguler nggak, di swab secara reguler nggak, itu juga ada opsinya di sini dan termasuk juga dengan opsi paymentnya. Cara memodifikasinya, kalau di sini Google My Business Anda belum memiliki atribut-atribut ini, maka Anda bisa klik di from the business sebelah kanan ini, lalu Anda tinggal masukkan saja di sini di klik yang mana yang sesuai dengan bisnis Anda saat ini. Nah, katakanlah saat ini from the business ternyata identifies as woman-led atau pemimpinnya seorang wanita. Ini juga bisa jadi ya, karena kebetulan bisnis ini memang CEO-nya adalah seorang wanita, maka kita bisa update identifies as woman-led ya gitu. Jadi tinggal diklik saja dan Anda tinggal memilih saja yang mana yang kira-kira sesuai atributnya dengan bisnis Anda. Misalnya staff required to disinfect surfaces between visit. Jadi kalau seperti klinik misalnya, itu setelah ada treatment dilakukan maka dibersihkan lokasinya. Tapi karena ini kan salonnya home care, jadi ke tempatnya customer, maka tidak kita check mark yang ini. Lalu setelah itu Anda bisa mencek mark juga paymentnya dan lain-lain. Jadi setelah udah selesai, Anda bisa klik apply. Nah, ini akan menambahkan trust atau menambahkan confidence ke customer Anda, karena mereka jadi bisa melihat ya isi bisnis Anda ini seperti apa bahkan sebelum mereka berkunjung ataupun datang ke bisnis Anda. Yang kelima, yang terakhir adalah mengenai sebuah fitur yang cukup baru juga sebetulnya, yaitu fitur Q&A. Nah, sebelum kita masuk ke fitur Q&A ini, saya juga ingin menekankan bahwa mungkin ada pertimbangan bahwa kalau Anda ingin mengupdate sebuah bisnis, itu bisa diupdate menjadi open, temporary close, dan juga close atau sudah tutup bisnisnya. Kadang-kadang kita ragu untuk membuat bisnis kita menjadi temporary close. Katakanlah staff kita ada yang kena COVID, lalu harus ditutup lokasi bisnis kita, maka Anda tidak usah ragu-ragu takut untuk membuat bisnis Anda diupdate di Google menjadi temporary close, karena kalau dulu biasanya yang terjadi adalah begitu kita update menjadi temporary close, maka Google akan membuat ranking dari bisnis kita itu lebih rendah lagi. Nah, sekarang ini sudah dilepas oleh Google, jadi tidak ada efek sama sekali jika Anda ingin membuat halaman Google My Business Anda itu menjadi temporary close. Karena banyak sekali orang yang berpikiran, saya nggak mau nih menutup informasi di Google My Business menjadi temporary close karena takut kalau misalnya dia menjadi temporary close maka ranking di Google-nya akan turun. Nah, saat ini sudah di-update oleh Google, kita akan lihat update-nya seperti apa. Nah, ini dia update-nya. Jadi Google mengupdate bahwa marking a business as temporarily closed does not impact ranking. Jadi ini di Maret 2020 ini waktu awal-awal baru terjadi pandemi, itu langsung diubah policy-nya oleh Google bahwa kalau dulu itu kita mark bisnis kita atau bisnis kita diubah statusnya menjadi tutup sementara, itu ranking di Google-nya itu akan jadi turun gitu ya, efek ke ranking. Jadi kalau sekarang ternyata doesn't impact ranking, tidak impact ke ranking kita.
Jadi tidak usah ragu-ragu kalau memang ada kebutuhan buat bisnis Anda di kala sekarang ini untuk ditutup sementara, Anda bisa melakukannya. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa masuk katakanlah ke Google My Business di sini. Lalu tadi misalnya Anda belum mengupdate bisnis Anda menjadi buka ataupun menjadi temporary close, Anda bisa klik Get Started ini. Lalu di sini nanti akan secara otomatis Google akan tanya ke kita. Kalau Anda baru pertama kalinya mengakses Google, confirm if your business is open, temporarily closed atau permanently closed. Nah, jadi di sini Anda bisa mark as temporarily closed kalau memang saat ini ada kebutuhan untuk temporarily closed. Nah, kalau mark as open maka Anda tinggal save mark as open, artinya buka. Lalu jam bukanya Anda tidak usah ubah lagi, ini hanya sekedar menandakan saja, karena kan tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa Google secara otomatis melisting semuanya itu as automatically closed. Jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda tinggal klik buka, lalu Anda save lagi. Oke, setelah itu kita masuk ke bagaimana caranya untuk kita bisa mengakses fitur Q&A yang termasuk baru tadi. Jadi di sini kalau kita lihat dari Google My Business sendiri di belakangnya sini di dashboardnya, kita hampir tidak bisa menemukan di mana sebetulnya kita bisa mengakses fitur Q&A tadi. Tapi ternyata yang bisa kita lakukan adalah dengan kita mencari dari Google sendiri. Tapi kita sudah login dengan admin ataupun manajer dari Google My Business kita. Lalu kita mencari bisnis kita dan nanti kita akan bisa melihat di bagian kanan ini kita bisa melihat informasi yaitu mengenai tanya jawabnya. Jadi kalau kita scroll ke bagian bawah di sini nanti akan ada kolom yaitu tanya jawab. Nah, ini akan terjadi jika Anda adalah adminnya. Jadi katakanlah kalau saya mencari bisnis lainnya yang saya bukan adminnya, saya sedang tidak login, maka yang terjadi saya tidak dapat memanage sebagai tidak bisa menjawab pertanyaan tapi hanya bisa mengajukan pertanyaan. Tapi begitu kita masuk sebagai adminnya, katakanlah di sini saya adalah adminnya, di sini bisnis kita, bisnis Anda di Google, karena kebetulan kita memanage bisnis ini, kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini. Jadi kalau kita masuk ke list pertanyaannya, kita bisa menjawab. Dan jawabannya ini kita sebagai admin atau sebagai ownernya dari Google My Business tadi, yaitu menambahkan di sini. Jadi langkah yang pertama adalah Anda masuk ke dalam Google, lalu Anda search bisnis Anda, lalu setelah itu Anda bisa masuk ke bagian bawah dari bisnis Anda, katakanlah di sini sudah ada sebuah pertanyaan, lalu Kak mau tanya kalau lentikin bola mata bisa atau tidak, kita klik, lalu jawabannya, halo Kak. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi di sini kita bisa jawab dan mempostingnya. Dan fitur Q&A ini akan sangat baik karena nantinya Anda akan mendapatkan update di email yang Anda daftarkan sebagai manajer ataupun admin dari Google My Business ini. Sehingga dengan fitur ini sebetulnya di keadaan yang seperti sekarang ini Anda jadi bisa menjawab. Kadang-kadang kita ragu-ragu untuk berkunjung ke sebuah tempat, ke sebuah outlet, itu sebagai sebuah klinik atau rumah sakit, ataupun itu sebagai sebuah restoran ataupun sebagai sebuah kafe. Kita kadang-kadang ragu dan ingin bertanya, tapi kita bingung harus nanya ke siapa. Mungkin kita DM di Instagram belum direspon, tapi kita juga bisa memantau dari Google My Business. Nah, ini adalah alternatif tambahan buat Anda yang mungkin ada orang-orang yang di daerah sekitar Anda yang berusaha untuk kontak Anda melalui fitur Q&A ini untuk memastikan apakah mereka bisa datang ke lokasi Anda atau tidak. Anda bisa segera menjawabnya di sana. Nah, jadi paling tidak itu adalah 5 tips utama dari fitur-fitur yang 5-5-nya ini baru ya di Google My Business, yang saat ini mungkin kalau Anda sudah lama tidak cek Google My Business, saat ini Anda bisa mulai cek ke Google My Business Anda dan dipastikan kelima-limanya ini Anda update. Kenapa? Karena Google My Business ini saya bilangnya cukup spesial karena optimasi yang mereka lakukan di Google My Business ini tuh namanya lokal optimasi. Jadi dioptimasi bisnis-bisnis yang ada di Google My Business ke area di sekitar alamat radius dari tempat Anda berbisnis. Jadi semoga tips-tips ini bisa berguna dan tunggu terus tips-tips lainnya seputar bisnis marketing dan juga seputar online marketing di channel saya Yosef Abbas. Dan jangan lupa juga untuk follow @sekolahbisnis di Instagram. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Dadah!